Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman sekalian, kita hidup di tengah dunia yang susah untuk mengampuni. Pengampunan itu suatu hal yang sulit untuk kita berikan. Dunia juga memberikan pandangan yang mendorong kita untuk membalas setimpal dengan apa yang orang lain perbuat kepada kita. Kita melihat di TV orang saling tuntut, saling somasi. Hanya karena apa? Hanya karena kata-kata yang diucapkan entah merusak dan mencemari nama baiknya. Teman-teman sekalian, pola pikir pembalasan yang setimpal itu sepertinya begitu melekat dan dekat dalam kehidupan kita. Tidak lepas dari apa latar belakang ekonominya. Mau kaya atau miskin, pembalasan seperti suatu nafsu yang harus terpuaskan. Padahal, ketika kita tidak mengampuni, entah karena orang itu terlalu jahat, terlalu keji perbuatannya kepada kita, sebenarnya ada banyak hal yang dirusak dalam diri kita sendiri. Yang pertama, bayangkan teman-teman, orang yang tidak mau mengampuni, sebenarnya dia sedang membiarkan rasa marah, sakit hati, kepedihan, benci, dan kekecewaan terus-menerus menggerogoti dirinya. Ketika kita mengingat orang-orang yang menyakiti kita dan kita tidak mau mengampuni mereka, setiap kali kita ingat orang itu, maka kita masih merasakan sakitnya perbuatan yang dia lakukan, bukan? Kekecewaan yang dia timbulkan, kepedihan yang dia buat dalam hati kita. Semua rasa-rasa itu sebenarnya bukan hanya membuat kita makin berat, tapi juga merusak kemanusiaan kita sendiri. Yang kedua, ketika kita tidak mau mengampuni, itu sebenarnya dapat dijadikan iblis untuk melakukan lebih besar lagi perbuatan dosa. Kita meletakkan diri kita pada posisi yang sangat-sangat berbahaya. Begitu pula yang terjadi kepada Esau ketika dia dikuasai dendam dan amarah kepada adiknya. Mari kita lihat dalam kitab Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Teman-teman sekalian, dendam itu seperti suatu pintu kepada kehancuran. Yang di dalamnya kita menemukan hati yang terkurung dalam rasa marah dan kekecewaan. Tanpa kebebasan dan sukacita, kita tidak bisa menjadi orang baik, tidak bisa bertumbuh karena kita tetap terpenjara dalam perasaan dendam itu. Hal tentang inilah yang kita lihat dalam sikap Esau di Kejadian pasal 27 yang telah kita baca. Ceritanya seperti ini. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur dan sulit melihat, di sanalah Ishak menyadari perlu dan sudah waktunya ia mewariskan berkat yang ia telah terima dari Allah dengan memberikan berkat kepada anak sulungnya sebagai penerus keturunannya sebelum ia meninggal. Namun kalau kita menelusuri kisah ini, berkat dan hak kesulungan yang seharusnya diterima oleh Esau, sebagaimana status itu miliknya, malah Yakub yang mendapatkan.
Teman-teman sekalian mungkin akan mempertanyakan tentang ini. Di awal kan Ishak bilangnya akan memberkati anak sulung. Tapi kenapa endingnya berbeda? Malah Yakub. Kok bisa? Bukankah Ishak juga tahu bahwa itu bukan Esau? Atau mengapa semudah itu ia mengelabui seorang bapa beriman dan merampas hak kesulungan dari saudaranya dengan hanya menyediakan makanan dan memakai jubah yang tertutup? Oke, kita tidak perlu terlalu dalam untuk menyelami pertanyaan yang muncul di kepala kita. Karena sesungguhnya maksud dari kisah ini bukan karena Yakub membohongi bapaknya dan dengan mudah ia menerima berkat itu. Bukan itu. Karena kalau begitu, bapaknya juga tahu itu sebenarnya Yakub. Karena dari suaranya, aroma tubuhnya, dan tangannya itu berbeda dengan Esau. Tapi cerita ini memang terjadi atas kehendak Allah melalui Ishak agar yang menerima itu adalah Yakub. Kenapa demikian? Karena orang tuanya juga menilai Yakub adalah orang yang saleh. Ia taat kepada Tuhan dan hidupnya tidak sembarangan. Oleh karena itu, Yakub pantas menerima berkat itu dan mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah bagi keluarga dan keturunannya. Inilah penyebab dendam dan kenyataan yang begitu sulit diterima oleh Esau. Sehingga dalam hatinya ia berpikir, ia merancang untuk mencelakakan adiknya. Bahkan ia ingin membunuhnya. Mengerikan sekali. Mungkin Esau berpikir begini, saya tahu tindakan Yakub itu terlalu besar dan tidak layak untuk diampuni. Saya bisa saja dengan mudah untuk membalas dendam kepada adik saya. Karena toh ayah saya sudah tidak ada. Dan saya tidak perlu memikirkan apa perasaan ayah saya nanti. Teman-teman sekalian, tapi apa yang Esau lakukan? Ia menunjukkan pengampunan yang sejati. Mari kita belajar. Apakah yang membuat Esau yang begitu dendam, justru dia berbalik tulus mengampuni perbuatan adiknya? Teman-teman sekalian, dua alasan mengapa Esau mengampuni. Yang pertama, Esau melihat dan mengingat dengan jelas rancangan Allah bagi hidupnya. Orang seringkali berpikir mengampuni itu berarti melupakan. Tapi tidak demikian. Esau menempatkan dirinya bukan pada posisi yang seakan berhak melakukan atau menuntut keadilan kepada saudaranya. Puluhan tahun, tentu waktu yang begitu panjang untuk menghadapi kenyataan sedih, menyakitkan, dan mengecewakan. Namun justru waktu yang panjang itu Tuhan tidak membiarkan Esau terkurung dalam kesedihan, kemarahan, kekecewaan. Melainkan Allah telah merancang kehidupan Esau dengan keturunannya dan bangsanya, memiliki hidup dengan arah dan tujuan yang jelas bagi kemuliaan namanya. Berapa banyak dari kita melihat dan mengingat terus-menerus orang yang telah mengecewakan kita, ketimbang memandang kepada Allah, Sang Penolong dalam kehidupan kita, yang mampu mengangkat hati yang luka kepada suatu pemulihan. Yang kedua, saling menerima dan memaafkan. Sikap untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak, renggang, bahkan relasi yang hilang, justru membawa Esau dan Yakub pada tahap untuk dapat saling menerima dan memaafkan. Mengampuni adalah bentuk kejujuran dalam keterbukaan untuk saling menerima rasa pahit dan berusaha
menciptakan relasi yang baru di tengah hubungan keluarga. Lihatlah Kejadian pasal yang ke-33 ayat ke-4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Dua hal yang dibutuhkan dalam mengampuni. Kita harus menempatkan diri kita sebagai sama-sama orang berdosa. Tidak mungkin kita lebih baik dari segalanya. Gak mungkin. Kita juga perlu pemulihan, perlu pengampunan daripada Tuhan. Jangan pernah bertindak jadi Tuhan. Yang kedua, jangan biarkan luka-luka itu menguasai kita. Lihatlah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita yang terlebih dahulu mengampuni dengan cara kasih yang nyata. Maukah kita melakukan hal itu? Tuhan memberkati kita sekalian.